Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih mau lanjut ya tentang minum ya. Jadi minum juga bukan asal minum, jadi ada adabnya. Ya, salah satu adab yang perlu kita perhatikan saat minum yang pertama ya itu adalah tidak bernapas sambil minum. Ya, maksudnya gimana? Gini dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas dalam wadah air minumnya. Ya, jadi kenapa gitu? Secara ilmiah kedokteran sekarang gitu ya, menjelaskan bahwa kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Jadi ketika karbon dioksida CO2 ini ketemu dengan air H2O, maka dia akan menjadi H2CO3 atau asam karbonat. Nah, asam karbonat ini itu sama dengan cuka yang akhirnya bisa menyebabkan minuman itu berubah menjadi arsenik. Nah, jadi bisa berdampak lagi ke tubuh. Jadi sambil minum jangan sambil nafas. Makanya kalau Rasulullah itu mencontohkan dalam hadis yang lain, ya janganlah kalian minum sekali teguk sampai habis. Jadi minum juk 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 juk, karena kan pasti akan bernafas gitu ya di wadah kita itu. Seperti cara janganlah kalian minum sekali tegukan sampai air habis. Seperti cara minum seekor unta. Namun minumlah 2 teguk atau 3 teguk. Jadi 2 teguk, juk juk berhenti, juk juk berhenti gitu ya. Nah, dalam hadis yang lain juga Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minumlah air perlahan-lahan dan janganlah minum sekaligus tanpa nafas. Jadi nggak bernapas pun juga nggak boleh gitu ya, karena tidak mau bernapas di wadah itu akhirnya tahan nafas. Nah, nggak boleh juga, karena penyakit liver hati itu disebabkan karena minum air sekaligus tanpa bernapas. Ya makanya memang Rasulullah itu udah contohkan yang enak lah. Jadi minum gitu ya, berhenti, minum 2 teguk, berhenti gitu ya. Nah, di sini ada salah seorang ulama karismatik, Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, itu menjelaskan cara minum yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang faedahnya juga itu bisa membuat yang mengamalkan ya sunnah ini itu terhindar dari maksiat, ya terjaga gitu ya. Nah, berikut penjelasan Imam Sya'rawi. Sesungguhnya jika engkau saat akan meneguk minuman, maka bagilah dengan 3 kali tegukan. Minumlah pada tegukan pertama dan ucapkanlah bismillah. Lalu minumlah. Kemudian setelah selesai ucapkanlah alhamdulillah. Lalu ikuti dengan tegukan selanjutnya dan ucapkan bismillah, dan bila setelah selesai dari tegukan kedua ini ucapkan kembali alhamdulillah. Kemudian akhiri pada tegukan yang terakhir dengan ucapan bismillah. Lalu setelah engkau minum, ucapkanlah alhamdulillah. Jika engkau mempraktekkan saat meminum air dengan cara seperti ini, yang dinukilkan dari cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah selama air itu ada di dalam perutmu, maka tidak akan terjadi di tubuhmu untuk ada keinginan melakukan maksiat, walaupun hanya sebesar biji zarah di hadapan Allah. Jadi tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat kalau kita pakai cara minum seperti ini. Jadi seteguk. Kita kasih contoh ya. Jadi ini air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ada jeda bernafas di antara tiap tegukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.